Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Nurul Jannah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya pelajari dan telah saya pahami dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang dilakukan satu semester ini. Pertama, seperti yang kita ketahui, bahasa adalah perantara untuk individu berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam berbahasa ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai oleh seseorang. Ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Untuk keterampilan menyimak, menurut saya dibahas dalam materi identifikasi diri, karena ketika mengidentifikasi diri, kita mengamati pengalaman yang terjadi pada kita, kemudian memperhatikan perkembangan aspek apa saja yang terjadi pada diri kita dengan lebih objektif. Untuk kemampuan berbicara telah dibahas mengenai nomina, kalimat sapaan, dan berdialog. Ketika ada dua orang atau lebih berkomunikasi, maka telah terjadi dialog. Nah, dalam dialog biasanya juga digunakan kalimat sapaan. Contohnya ketika ada kurir yang mengantarkan paket ke rumah, kita mengucapkan terima kasih mas kepada kurir, maka mas ini adalah kalimat sapaan yang digunakan dalam berdialog. Mas ini juga merupakan bentuk nomina karena salah satu nomina adalah yang maknanya mengacu kepada manusia. Keterampilan membaca dibahas mengenai jenis membaca petunjuk, membaca puisi, dan membaca isi teks. Nah, membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sebuah tulisan. Jenis membaca ada membaca daring dan membaca senyap atau di dalam hati. Nah, dalam membaca senyap ada juga membaca memindai, membaca scanning, dan membaca skimming. Membaca petunjuk biasanya dilakukan ketika kita memerlukan pedoman untuk melakukan sesuatu. Kalau puisi adalah salah satu bentuk karya sastra dari hasil ekspresi dan emosi penyair yang dituangkan dalam kata-kata yang indah, biasanya dibacakan dengan ekspresi. Ada juga jenis teks lain dan cara membacanya seperti teks persuasif, teks naratif, dan teks retorik. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Menulis adalah salah satu kegiatan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan dalam bentuk sebuah tulisan. Yang pertama dibahas adalah menulis tegak bersambung, yaitu kegiatan menghasilkan huruf yang saling menyambung tanpa mengangkat alat tulis ketika mengerjakannya. Nah, mengerjakan tulisan tegak bersambung ini membutuhkan ketelitian yang ternyata dapat membantu perkembangan motorik pada anak. Maka kegiatan tulis tegak bersambung ini dilakukan sejak kelas rendah. Kemudian ada kegiatan meringkas, yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seseorang ketika telah selesai membaca suatu isi teks atau uraian. Nah, ringkasan yang dihasilkan ini berisi poin-poin lebih penting yang lebih singkat pula dari uraian tersebut. Kemudian ada menulis parafrase, yaitu sebuah cara yang mengubah suatu teks menjadi suatu bentuk cerita. Nah, menulis parafrase ini berarti menceritakan kembali apa yang terdapat dari suatu teks. Maka seseorang yang menulis parafrase harus memiliki kemampuan untuk merombak dan merangkai kata-kata dari teks tersebut. Lanjut, ada membuat prolog dan epilog. Nah, membuat prolog dan epilog ini dilakukan ketika seseorang akan membuat sebuah cerita. Prolog adalah babak awal dari suatu cerita yang memperkenalkan isi dari cerita. Nah, kalau epilog adalah babak akhirnya, yaitu biasanya berisi kesimpulan dan amanat dari cerita tersebut. Nah, prolog dan epilog ini selain di keterampilan menulis juga terdapat di keterampilan membaca ketika seseorang membacakan sebuah cerita. Selanjutnya ada menulis surat. Surat adalah media komunikasi antar perseorangan atau lembaga dengan tertulis. Nah, surat dibedakan menjadi dua nih, ada surat pribadi dan surat resmi. Surat resmi biasanya memiliki kop surat, nomor surat, dan menggunakan tata bahasa EGD. Sedangkan sebaliknya surat pribadi tidak menggunakan bahasa baku serta tidak memiliki kop surat dan lain-lainnya. Kemudian ada formulir dan kwitansi. Nah, formulir ini sering ditemukan ketika ada kegiatan pendaftaran atau rekrutmen. Kwitansi juga biasanya disediakan dalam kegiatan pendaftaran yang mengharuskan pendaftar untuk membayar. Nah, kwitansi ini nantinya digunakan sebagai bukti pembayaran dari pendaftaran tersebut. Nah, yang terakhir ada menyusun naskah atau teks pidato. Menyusun naskah dan atau teks pidato ini termasuk keterampilan membaca, menulis, dan berbicara menurut saya. Karena intinya adalah mengungkapkan pendapat atau gagasan di depan umum. Ketika menulis naskah, maka keterampilan menulis digunakan, kemudian dibacakan dan berbicara di depan umum untuk mengungkapkan isi dari pidato tersebut. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang saya pahami dari perkuliahan Bahasa dan Sastra Indonesia selama semester 4 ini. Untuk dapat memiliki keterampilan-keterampilan berbahasa seperti yang saya jelaskan tadi, maka diperlukan banyak berlatih serta
mata perbendaharaan kata yang bisa dilakukan dengan membaca banyak buku dan mendengar pembicara-pembicara yang baik untuk menambah wawasan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.